gudangnya atau bengkernya 101 itu berarti induk. Dikatakan induk itu kenapa? Semua item ada di sana. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras. Saya penasaran sekali nih Bunda. Beberapa hari ini saya mencoba mengamati apa yang sudah disampaikan di YouTube, di channelnya Bunda. Saya menjadi sangat tergelitik ini Bunda, terkait dengan harta amanah Soekarno untuk Indonesia yang sempat disampaikan oleh Bunda. Apakah benar ini harta amanah, artinya harta amanah Soekarno untuk Indonesia itu benar adanya Bunda? Sangat dibenarkan. Oke. Dan pertanyaan kedua Bunda, apakah benar harta ini bisa direalisasikan secara nyata oleh para pemangku kita ini, para negarawan itu, untuk bisa direalisasikan dalam bentuk nyata gitu, bisa bayar hutang dan sebagainya Bunda? Sebetulnya sangat bisa dan tidak menutup kemungkinan. Iya. Adapun yang diceritakan klinik itu kan hanya untuk menutupi orang bersiasat. Apa maksudnya juga kita tidak paham. Tapi sebenar-benarnya menurut kefahaman yang saya tahu, yang Bunda ikutin ini, semuanya itu tidak ada yang berbau-bau itu, karena jatah kita, kata beliau, itu sudah real, nyata. Jadi tidak perlu ada cerita klenik-kleniknya lagi, karena semuanya itu fisik. Dan kembali lagi kita bicarakan, apakah ini bisa nanti untuk mengatasi keterpurukan kondisi saat ini? Kata sampean, sebetulnya itu sangat bisa dan ini momennya yang tepat. Tapi tidak tepat-tepat karena belum ketemunya A1 dengan A1 ini loh. A1 itu yang mana yang dimaksud Bunda? A1 di negara yaitu penanggung jawab negara ini siapa? Rajanya siapa negara ini? Dia semua sebetulnya bukan kendali. Tinggal perintah saja. Artinya presiden begitu? Ya, harusnya seperti itu. Yang bisa memerintah semuanya itu kan hanya presiden. Walaupun bukan presiden yang mengerjakan, tapi lembaga-lembaga yang ada di dalam naungan presiden ini kan bisa. Pengendali sistem itu siapa? Bukan kita berbicara kepada bank pelaksana, sentralnya dulu. Ya BI lah yang nanti yang ngatur. Jadi 3 pilar itu, presiden dengan yang kedua menterinya, 3-nya ya ini, BI-nya. Itu ya sangat bisa kalau memang tidak ada istilahnya kesalahan dipelintir di tengah jalan. Sepanjang sejarah, apakah tidak ada upaya dari para pejabat kita, mulai dari pasca Soekarno ini sampai dengan yang sekarang Bunda, apakah tidak ada yang berupaya untuk mengklirkan itu sebenarnya? Sebetulnya bukan tidak diupayakan, tapi aset ini sudah pernah, walaupun tidak sering, sudah terrealisasi. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Gunakan aset itulah, bukan dicairkan sifatnya, tapi aset itu dijaminkan. Contoh untuk infrastruktur pembangunan jalan-jalan tol dulu, dari yang saya tahu nih ya, ya salah dan tidaknya ini versi Bunda, tapi saya yakin dengan ini, karena apa dikata orang mungkin Bunda tidak bisa mengalahkan pendapat orang, tapi kenyataannya yang menjadi Bunda itu paham, pernah memakai untuk pembangunan infrastruktur itu tadi, seperti jalan tol. Dan kemudian seingat saya tuh, aset itu dipakai menjamin dengan adanya Raskin. Nggak tahu kenapa jadi Raskin namanya. Yang jelas aset untuk menjamin keluarnya itu royalti kita yang di Asia, yang jadi beras miskin ini, saya nggak ngerti.
Sebetulnya tidak sedemikian, karena penghasil beras di sana itu terbaik, sehingga orang tua itu bilang bagusnya kita itu ngambil royalti itu bentuknya beras, supaya kita itu mengkonsumsi beras yang layak, dan lumbung beras kita itu terpenuhi terus, tidak terpuruk sampai sekarang harganya sampai 10.000 lebih yang premium. Sebetulnya dipatok dulu 2.700 saja sudah cukup harga segitu. Tapi tidak tahu program beras ini jadi raskin, kemudian ya seperti itulah. Dan sekarang mungkin keberadaannya sudah entah masih ada, entah sudah tidak ada, tidak tahu. Kemudian pernah juga terrealisasi dari JFS, ini setahu saya yang saya ikuti loh ya. Kalau orang mau berpendapat itu salah dan benar mungkin belum tahu dan belum paham. Cuma di sini yang kefahaman saya ada namanya aset yang namanya JFS. Namanya aset itu. Nah, masuk diolah di Indonesia waktu itu untuk menjamin tercetaknya duit, pertanggungjawabannya gaji 13, sertifikasi guru, biaya operasional sekolah, mungkin sisanya itu untuk bansos. Gitu. Tapi ya itulah, itu dana hibah masuk ke anggaran, pertanggungjawabannya tadi, tapi karena jadi dana taktis non budgeter, nggak tahu kemana. Yang jelas mungkin bisa diulang-ulang, tapi yang nggak tahu pertanggungjawabannya bagaimana. Seperti itu. Waktu itu kalau nggak salah dicetak 14.200 triliun loh, dengan aset yang dijaminkan. Sama juga tuh itu aset. Terus siapa yang menguasakan, yang memberikan aset? Ya beliau yang presiden pertama pendiri negara ini. Dari mana kita? Ya toh? Oh, dari beliau semua. Artinya kalau boleh saya tangkap Bunda, dari mulai pasca Pak Karno, terus sampai hari ini katanya Jokowi begitu. Kalau saya tangkap ini hanya di masanya, mohon maaf kalau ini ada salah Bunda, di masanya SBY begitu ya, Presiden SBY yang pernah mungkin yang pernah terrealisasi terakhir itu awal daripada Pak SBY. Sebelumnya belum pernah Bunda. Loh, Raskin tadi? Enggak, sebelum SBY. Ya sudah, Raskin itu programnya waktu dari Pak Harto ke Gus Dur dengan Mega itu keluar, itu Raskin. Tapi sebelumnya ya banyak sih yang dijaminkan untuk backup proyek-proyek yang ada di Indonesia. Saya menangkap dari apa yang penjelasan Bunda jelaskan ke kami tadi, dari mulai pasca presiden pertama sampai yang hari ini ternyata sudah menikmati semua ya Bu. Sudah pernah memakai, pernah memakai semua, menggunakan semua untuk negara. Boleh dijelaskan sejak tahun berapa Bunda ini dikeluarkan harta itu, dan sampai tahun berapa ini masih dikip, begitu ya? Jadi kalau dari tahun berapa itu semenjak beliau tidak ada, mungkin sudah sering kali dipakai oleh pendahulu-pendahulu kita. Itu sepengetahuan Bunda yang diberitahukan oleh beliau. Kemudian waktu kesini-sini itu yang terakhir ini memang kayaknya agak sulit ketemunya, karena selalu dalam urusan di tengah jalan itu ada dipelintir-pelintir gitu loh. Pelintir-pelintir tidak sampai ketemu, tidak sampai clear gitu. Apa itu permasalahannya kita tidak ngerti dari pihak sananya, dari pihak governmentnya. Cuma yang jelas kita selaku yang disuruh membantu untuk merealisasi ini, kita tidak pernah menutup siapapun, apalagi urusan dengan kaitan negara yang isinya itu adalah rakyat. Nah, tapi kita itu hanya menunggu, tidak mungkin kita begono begini karena kita itu jatuhnya kan orang biasa, yang pegang sistem kan di sana. Di penjelasan Bunda di video yang kemarin itu, Bunda menjelaskan untuk bisa merealisasi itu ada 3 pilar Bunda.
tadi sempat dijelaskan sedikit sama Bunda. Mohon lebih diperjelas lagi Bunda, yang 3 pilar itu bagaimana. Dan hari ini kita kepingin melihat sebenarnya kondisi Indonesia itu dengan 3 pilarnya, dengan harta kekayaan yang sangat luar biasa ini bisa terrealisasi bagaimana? Ya, jadi 3 pilar yang pertama itu kita sebut di sini Panglima Tinggi atau Raja atau Kepala Negara. Siapa? Ya toh? Karena kalau seorang presiden itu berbicara itu beda. Semua lembaga itu kan di bawah presiden semua. Satu. Yang kedua kan selaku presiden dengan lembaganya ini kan yang bertanggung jawab atas semua, termasuk kepada rakyatnya. Yang ketiga, lembaga-lembaga itu apabila presiden yang sudah perintahkan atau menunjuk, tidak ada alasan untuk tidak dilakukan. Gitu. Bawahan tidak mungkin bisa bergerak kalau dari atasan itu tidak ada perintah. Yang kedua, lembaga presiden ini di bawahnya kan jelas untuk membantu kinerja presiden kan menteri. Kan masing-masing daripada ini kan ada yang membawahi. Kalau untuk urusan aset ini contohnya kan kayak Menteri Keuangan, gitu. Dan banyak menteri-menteri lain nanti itu. Cerita uang ini, cerita aset ini pasti berkaitan dengan itu, karena tidak bicara mengesahkan tentang aset atau membuat aset, tapi setelah itu aset kan harus jalan. Oke, berarti ini tergantung goodwill dari government. Ya, kenapa menteri? Ya nanti kan yang melaksanakan kan di bawah kementeriannya, seperti Menteri Ekonomi dan segala macam termasuk itu. Yang ketiga, ya jelas kan yang ngatur seluruh sistem untuk keuangan dan perbankan ini kan sentralnya kan BI, Bank Indonesia, khusus untuk di dalam negeri kita. Tapi kita dilihat aset yang mau diolah itu dari mana asalnya kan gitu. Nah itu tidak mungkin semerta-merta itu langsung diolah di Indonesia. Dari mana asalnya pasti diceknya kan dari sana. Sampai dinyatakan bahwa aset ini valid, lepas daripada urusan yang melanggar hukum, bukan untuk urusan mencuci uang, gitu, bukan dana teroris dan segala macam. Ini dana ini real, sah, memang sekarang ini tidak bisa dibilang Indonesia punya karena Indonesia susah, tapi ini peninggalan dinasti. Gitu loh. Mohon bisa dijelaskan Bunda, harta amanah Soekarno untuk Indonesia itu terdiri dari apa saja? Ya. Dan hartanya itu berupa apa saja Bunda? Ya. Mohon dijelaskan. Maksudnya aset ya. Yeah. Harta Soekarno yang sudah menjadi aset. Aset itu memang beberapa macam. Ada yang berbentuk fisik, ya toh, baik itu fisik kertas uang, fisik logam mulia, fisik batu mulia, juga fisik benda-benda seperti benda peninggalan kerajaan, terus juga surat-surat. Salah satu contoh, beliau itu meninggalkan aset yang berupa fisik sekalian dengan suratnya. Nah, jadi ada memang terbagi dua. Sebagian aset masih ada dalam banker, bisa digerak sesuai dengan perintah beliau dengan sistem beliau. Yang kedua, yang sudah ada di dalam bank. Gitu. Kalau berbicara yang dalam bank, yang bisa direalisasi bukan atas nama beliau, karena beliau kan sudah dibukukan meninggal, tidak mungkin toh. Nah itu menunjuk kepada, karena dulu sebelum cerita ini kalau tidak salah tahun 66 itu banyak terjadi penggerseran, dilimpahkan ke ini, ada lawyer yang untuk ini, itu sudah diatur sedemikian rupa. Jadi yang di bank ada, yang di luar bank ada. Tuh. Semua ini nyata ya Bunda? Sangat nyata. Bisa realisasi kapanpun saja Bunda? Kalau orang itu mau dan punya tujuan yang bagus, yang benar tentunya, kenapa tidak?
Oke, saya kembali lagi kepingin menekankan kepada seluruh government kita ini, para pemangku kekuasaan kita yang ada di Indonesia itu, kalau memang mereka punya kepedulian terhadap nasib bangsanya, hari inilah jawab tantangan yang hari ini bisa dilakukan sebenarnya untuk merealisasikan. Boleh, karena ini sudah memang haknya daripada bangsa Indonesia yang sekarang itu menjadi Republik Indonesia. Walaupun dulu itu dibilang Nusantara itu dulu sebelum Republik itu dinasti punya. Tapi ada memang yang diperuntukkan untuk rakyat yang disebut orang-orang kesana kemari itu kan dana ambela akan dibayar dengan ini yang sudah disiapkan gitu. Tapi kita ini kan semuanya itu membutuhkan sistem, membutuhkan tatanan hukum yang berlaku. Tidak semerta-merta ini dibuka langsung dibagi, tidak demikian. Karena semua itu punya aturan. Jadi kalau Indonesia menikmati sebagai anak cucu bangsa dan rakyat itu sangat layak karena leluhurnya yang punya. Bukan negara lain yang harusnya itu menikmati. Ini terbalik. Karena apa? Karena kita kurang peduli saja. Kalau kita peduli, pasti kita akan mencari di mana sih benang merahnya. Bagaimana sih caranya? Wong ada kok enggak bisa. Ya, kami kepingin menanyakan ulang ini, Bunda. Mohon lebih diperdetil ini, Bunda. Aset ada beberapa itu, Bunda, yang sudah disampaikan Bunda, baik yang di perbankan ataupun yang di titik-titik yang hari ini keberadaannya nyata, cuman seolah tidak nyata begitu, sedemikian rupa. Kalau boleh dijabarkan, Bunda, yang ada di titik-titik yang tersimpan itu ada apa aja, Bunda? Satu. Terus aset yang diperbankan itu apa saja, Bunda? Jadi kalau yang ada di banker-banker itu biasanya orang nyebut, oh itu gudangnya atau bankernya 101, itu berarti induk. Dikatakan induk itu kenapa? Semua item ada di sana. Baik itu bicara LM itu kan sudah banyak jenisnya. Dari mulai emas, perak, itu LM, logam mulia. Semuanya logam mulia ada dalam bentuk segala apa aja ada logam mulia, ya. LM. Yang kedua berupa kertas-kertas uang. Baik itu sudah jadi uang atau masih bahannya uang, plus dengan mesin untuk mencetaknya, peralatannya itu ada. Jadi kalau kata orang tua, ini khusus untuk uang Republik. Seluruh uang ada di situ. Seluruh dunia. Oh. Saya juga sampai pusing, ini uang mana itu. Bukan buatan baru, itu sudah ada sejak banker itu ada, itu sudah ada. Itu sepengetahuan Bunda loh ya, itu sudah ada di sana. Terus kata beliau, ini uang itu ada yang uang yang sekarang ini, ada uang yang sudah habis tahunnya. Ada juga beliau berbicara ini bukan uang ini nak, apa kek, ini kolateral. Jadi dia bilang nota kolateral yang bisa dikolateralkan kembali. Nah itu kata beliau. Ya orang tua ini kan saya anggap guru karena beliau yang didik bimbing saya, ngajari ini dan itu. Nah kemudian ada yang namanya peralatan-peralatan peninggalan dinasti dari mulai guci segala macam itu ada. Yang keempat ya, itu perhiasan-perhiasan. Sertifikatnya itu Eropa, Belanda, pasetannya di sana. Yang sudah jadi emas juga ada perhiasan walaupun sekuno-kunonya, tapi tetap tidak mengurangi nilai cantiknya daripada perhiasan itu sendiri. Semuanya ada. Gitu. Terus yang terakhir itu peralatan perang zaman dulu, itu pun juga masih tersimpan. Nah, kalau yang di bank itu setahu saya itu dari beliau itu ya ceritanya ya uang dengan dulu aset yang dijaminkan.
dan berupa rekening, deposito, cash kolateral, uang kontan itu ada di bank semua. Yang terakhir yang diasetkan itu adalah tanah, karena pernah terjadi hak egendom, hak amandemen atas tanah. Jadi tanah-tanah egendom berponding itu kan masuknya juga di sana. Gitu. Jadi aset. Makanya ya kasihan kalau ada orang yang ngurus ini itu sampai seperti itulah ceritanya, karena kurang paham saja. Kalau paham, saya yakin tidak akan melaksanakan itu. Terkait dengan kolateral dan royalti tadi. Beberapa tahun yang lalu saya sempat mendengar bahwa kolateral kita itu sebenarnya setiap berapa tahun itu kita ada royalti, begitu ya. Betul. Nah, itu betul ya Bunda? Sangat betul, memang demikian. Setiap berapa tahun itu Bunda? 5 tahun. Setiap 5 tahun. Jadi aset Nusantara ini yang dulu dilimpahkan kepada presiden kita yang pertama, itu namanya aset seluruh Nusantara ini GM sandinya. GM itu Garuda Mas. Hasil daripada aset ini dipinjam ke seluruh negara di dunia ini lewat IMF. Yeah. Nah, karena sudah jelas kan yang punya modal itu Indonesia, dinasti kita. Jadi lewat IMF dengan lembaga-lembaga yang lainnya di dunia termasuk melibatkan UBS apa segala macam, kita berhak atas royalti per 5 tahun sekali. Kalau nanti dibicarakan gimana caranya, tidak semua bisa ngambil royalti. Sampai sekarang ini masih diambil? Mestinya 5 tahun sekali, dari tahun 2011, 2016 kita sudah bisa ngambil. Tapi karena yang diterbitkan yang diolah 2011 belum diapa-apakan, kita tidak bisa masih mengolah itu lagi. Masih posisinya tersimpan di sana, belum diolah, diterbitkan untuk segala ini dan itu. Artinya persyaratannya belum clear begitu ya? Bukan belum persyaratannya belum clear, kita yang sudah terbitkan saat itu kan masih belum dipakai, belum terrealisasi. Mungkin ada aturan yang harus dilakukan, jadi belum bisa kita ambil royalti kembali, karena royalti yang terakhir 2011 itu masih belum digunakan. Ya inilah permasalahannya, tidak ada connect dan kurang paham. Terakhir 2011 itu yang ada di orang tua saya ya. Itu di Mandiri Singapura itu ada 850 triliun. Nah, royalti itu dari Garuda Emas, dan itu semua diterbitkan itu kalau tidak jelas historicalnya tidak bisa. Itu yang di Singapura saja? Iya, itu yang 2011 ya. Nah, kegunaannya kan harus jelas. Kalau tidak bisa diterbitkan. Dan diterbitkan 850.000 tenggo itu keperuntukannya untuk ketahanan pangan Republik Indonesia. Nah, kalau dari nilai terkecil seperti 100 US dollar dan sekian-sekian sampai 800.000 itu untuk infrastruktur. Jadi semuanya itu waktu menerbitkan itu jelas. Dari asal usulnya, keperuntukannya itu harus jelas. Tapi karena saat ini belum digunakan, jadi kita belum mengambil lagi. Orang ini belum mengambil lagi royalti. Karena royalti yang ada ini kan belum digunakan, belum diambil. Jadi kayak keran, kalau belum diambil, tidak bisa dimasuki yang atas air. Jelas yang bawah itu harus dibuka dulu kerannya. Nah, mau dibuka keran, irigasinya mana, kan seperti itu. Nah, kalau kemauan kita sendiri tidak ada aturan, irigasinya belum ada, kita buka keran kan banjir, tidak karuan, tidak teratur, tidak ada manfaatnya seperti itu.